Satu cara licik agar Barcelona bisa bawa Rafinha dan Araujo kembali lebih cepat. Pertandingan Barcelona melawan Osasuna yang dijadwalkan pada 27 Maret mendatang masih diselimuti ketidakpastian. Kedua klub sebenarnya tidak setuju dengan tanggal tersebut, namun keputusan wasit disiplin telah mengonfirmasi jadwal itu pada Senin lalu. Meski begitu, Barcelona dan Osasuna dikabarkan akan mengajukan banding, berharap bisa mendapatkan tanggal yang lebih menguntungkan. Dengan raksasa Katalan memiliki alasan kuat untuk meminta perubahan jadwal, dua pemain kunci mereka, Ronald Araujo, dan terutama kapten tim Rafinha, kemungkinan besar akan absen karena masih membela timnas masing-masing selama jeda internasional. Araujo, yang menjadi tulang punggung pertahanan Barcelona, dijadwalkan bermain untuk Uruguay dalam kualifikasi Piala Dunia, termasuk laga melawan Argentina. Sementara itu, Rafinha akan membela Brasil dalam dua pertandingan melawan Kolombia dan Argentina. Dengan jadwal yang padat, keduanya akan kesulitan kembali ke Spanyol tepat waktu untuk menghadapi Osasuna. Namun, ada satu skenario yang memungkinkan keduanya bisa tampil. Jika Araujo atau Rafinha menerima kartu kuning di pertandingan pertama mereka bersama timnas, mereka akan diskors untuk pertandingan kedua. Hal ini memungkinkan mereka kembali ke Barcelona lebih cepat. Rafinha saat ini sudah mengantongi 3 kartu kuning di kualifikasi Piala Dunia. Jika dia mendapat kartu kuning lagi saat melawan Kolombia, dia akan diskors untuk laga melawan Argentina pada 26 Maret. Begitu pula dengan Araujo, yang hanya butuh 1 kartu kuning lagi untuk diskors. Jika dia mendapat kartu kuning saat melawan Argentina pada 23 Maret, dia akan absen dalam laga Uruguay melawan Bolivia pada 26 Maret. Barcelona kehilangan 2 pemain kunci. Barcelona resmi mengonfirmasikan cedera yang dialami 2 pemain kuncinya usai kemenangan atas Atletico di ajang La Liga awal pekan ini. Salah satu pemain Barcelona yang cedera adalah Inigo Martinez, yang baru saja perpanjang kontrak hingga tahun 2026, dan Marc Quesado yang menderita cedera lutut usai laga yang dimenangkan Blaugrana 2-4 tersebut. Meski demikian, belum ada konfirmasi resmi mengenai berapa lama kedua bintang internasional Spanyol itu akan absen terkait proses pemulihan cedera mereka. Hanya saja baik Inigo maupun Casado telah mengundurkan diri dari skuad timnas Spanyol untuk 2 pertandingan beruntun melawan timnas Belanda di UEFA Nations League. Tes yang dilakukan pagi ini mengonfirmasikan pemain tim utama Inigo Martinez alami parameniskitis internal di lutut kanannya. Pemain itu akan jalani perawatan di Barcelona di bawah pengawasan tim medis klub, demikian pernyataan resmi klub. Meskipun Barca barangkali tak memberikan tenggat waktu mengenai proses pemulihan kedua pemain tersebut, tapi laporan sebelumnya menunjukkan Martinez bisa absen selama 2 hingga 3 pekan. Tes yang dilakukan pagi ini menunjukkan pemain tim utama Marc Casado mengalami cedera ligamen di lutut kanannya. Tes lebih lanjut masih menunggu untuk pastikan seberapa parah tingkat cederanya dan perawatan lebih lanjutnya. Lanjut pernyataan tersebut. Prognosis Casado tampaknya jauh lebih mengkhawatirkan, di mana laporannya menunjukkan bahwa gelandang muda tersebut kemungkinan akan absen setidaknya selama 2 bulan. Ini berarti karirnya di musim ini kemungkinan sudah berakhir. Barcelona selangkah lagi sepakati transfer permanen Clement Lenglet. Barcelona dan Atletico Madrid tinggal selangkah lagi menyetujui kesepakatan transfer permanen Clement Lenglet senilai 10 juta euro. Setelah amankan kesepakatan pinjaman ke Atletico Madrid dari Blaugrana di musim panas 2024, Lenglet berhasil menghidupkan kembali karirnya dan menjadi pemain penting di Riyadh Air Metropolitano. Pemain internasional Prancis itu memang awali karirnya di dunia sepak bola dengan lambat bersama Los Rojiblancos, tapi ia kemudian berhasil berkembang menjadi pemain tetap di jantung pertahanan Atleti, bahkan menjadi salah satu pemain paling terpercaya Diego Simeone sejauh musim ini. Karena itulah,
Atletico, yang akan menjamu Barcelona di La Liga pada Senin 17, 3 dini hari, sangat ingin permanenkan status Lenglet dan pembicaraan mengenai kesepakatan itu sudah dilakukan kedua klub sejak beberapa waktu lalu. Kini, diungkapkan FCB World, Atletico Madrid tawarkan 8 juta euro untuk mengontrak Lenglet secara permanen pada akhir musim ini. Namun, klub sepak bola yang berbasis di Catalan itu masih berharap biaya transfer pemain internasional Perancis itu akan sebesar 12 juta euro. Harapannya, kedua klub bisa mengambil jalan tengah dan rampungkan negosiasi kesepakatan mereka dengan menyepakati biaya transfer sebesar 10 juta euro. Bek berusia 29 tahun itu gabung Barcelona dari Sevilla di tahun 2018 dan lakoni beberapa musim yang mengesankan di Camp Nou sebelum akhirnya ia tak diminati lagi. Lenglet melewatkan musim 2022-23 sebagai pemain pinjaman di Tottenham Hotspur, lalu dipinjamkan lagi ke Aston Villa pada musim berikutnya, sebelum akhirnya ia kembali ke Spanyol dan membela Atletico musim panas lalu. Di klub peminjam yang terakhir inilah, Lenglet berhasil temukan kembali performa terbaiknya. Demi datangkan Luis Diaz, Barcelona siap gelontorkan dana transfer 1,24 triliun. Barcelona dikabarkan sedang merencanakan langkah besar untuk merekrut Luis Diaz, winger andalan Liverpool, pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan terbaru, klub Catalan tersebut memperkirakan biaya transfer Diaz sekitar Rp1,24 triliun. Winger asal Kolombia itu disebut sebagai salah satu target favorit Deco, direktur olahraga Barcelona, yang sedang merencanakan strategi finansial untuk mewujudkan transfer tersebut. Meskipun minat Barcelona terhadap Diaz sangat serius, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pertama, Barcelona perlu memastikan ruang yang cukup di bawah aturan Financial Fair Play, FFP La Liga. Diperkirakan, klub membutuhkan sekitar Rp534 miliar per tahun untuk menutupi biaya transfer dan gaji Diaz. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Barcelona berencana menjual beberapa pemain yang sedang dipinjamkan serta pemain yang dianggap tidak lagi dibutuhkan, terutama di lini belakang. Selain Diaz, Barcelona sebenarnya juga tertarik untuk memperkuat serangan mereka dengan mengontrak Alexander Isak, striker Newcastle United yang sedang dalam performa gemilang musim ini. Sementara itu, Luis Diaz sendiri dikabarkan memiliki ketertarikan pribadi untuk bergabung dengan Barcelona. Pemain berusia 27 tahun itu merupakan penggemar Barcelona sejak kecil, dan kontraknya di Liverpool akan berakhir dalam 2 tahun. Meskipun Adidas, sponsor kit Liverpool, mungkin tidak ingin kehilangan Diaz ke klub yang disponsori Nike seperti Barcelona, keputusan akhir tetap berada di tangan pemain. Barcelona melakukan berbagai cara untuk memboyong Luis Diaz dari Liverpool di bursa transfer musim panas 2025.